Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Regita Jannah dengan NPM 2214071093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelistrikan atau sistem kelistrikan yang terjadi pada motor dan juga mobil. Di sini terdapat pengertian atau penjelasan mengenai kelistrikan motor atau sistem kelistrikan motor. Jadi, kelistrikan motor itu bisa juga seperti proses pengapian, bisa disebut juga sistem penyalaan, di mana terjadinya proses pengapian di dalam ruang bakar, sehingga terjadinya pendorongan dan motor dapat bergerak. Adapun sistem kelistrikan pada motor atau bagaimana penyalaan atau cara menyalakan motor. Di sini ada sistem kelistrikan bodi, sistem pengapian CDI, sistem pengisian, sistem starter, lalu sistem indikator. Nah, untuk sistem kelistrikan bodi itu sendiri, dia biasanya meliputi lampu sen, lampu stop, klakson, lalu lampu variasi, dan juga lampu kepala, termasuk lampu dekat dan jauh. Untuk sistem pengapian CDI itu sendiri, dia itu menyimpan dan melepas sejumlah elektron secara spontan. Kemampuan ini digunakan untuk melakukan induksi elektromagnetik pada ignition coil. Biasanya, pada sistem pengapian CDI, arus discharge dari kapasitor itu akan diarahkan menuju kumparan primer, sehingga pada kumparan sekunder, coil, terjadi peningkatan tegangan mencapai 20 volt atau lebih. Lalu ini biasanya selanjutnya dikirim ke busi untuk dipercikan. Sementara sistem pengisian yang pada motor, pada sistem pengisian ini kita bisa juga pakai alternator. Itu digantikan fungsinya oleh spool yang memiliki bentuk lebih ringkas gitu. Sementara sistem starter itu dia biasa disebut juga sistem otomatis karena kita tinggal starter aja, terus nanti aki atau baterainya itu akan mengakibatkan kelistrikan sehingga motor dapat berjalan. Lalu sistem indikator itu sendiri dia bekerja secara terpisah dari kelistrikan yang lainnya. Jadi cara kerja indikator ini dengan memanfaatkan sebuah sensor untuk mendeteksi sebuah kondisi pada apa yang terdeteksi. Nah, pada sistem indikator ini, kecuali pada indikator lampu ya, itu dia diperlukan seuntai kabel untuk menghidupkan lampu indikator sehingga komponen sensornya terkesan nggak ada.
Tapi pada speedometer itu sensor speednya terletak pada roda depan motor. Nah, sensor ini tuh bekerja secara individu. Ada yang bekerja secara mekanis sih, tapi ada pula yang bekerja secara digital. Namun prinsipnya sama, yakni menstranslate RPM roda di depan dengan keadaan gerak jarum untuk mengetahui berapa kecepatan yang sedang ditempuh. Lalu di sini ada komponen kelistrikan motor. Itu mencakup spool atau generator, terus kiprok, terus kabel body, dan sekring, lalu aki atau baterai motor. Untuk spool atau generator itu sendiri, energi yang dihasilkannya digunakan untuk komponen penting seperti busi, coil, injektor, bola lampu, dan lainnya. Nah, pada spool generator ini tegangan arusnya itu AC dari spool ya. Lalu diubah terlebih dahulu menjadi DC untuk bisa digunakan selanjutnya pada kiprok. Nah, pada kiprok ini sendiri dia berfungsi untuk menghasilkan tegangan listrik dan mengubah arus listrik. Kondisi kesehatannya harus benar-benar diperhatikan karena takutnya rusak nanti motornya nggak bisa jalan. Karena dia sangat mempengaruhi masa pakai aki sebagai sumber daya listrik utamanya kan. Lalu selanjutnya yaitu kabel body. Nah, kabel body itu berfungsi untuk menyalurkan listrik dari spool atau spool ke aki, terus menyebarkannya ke beberapa komponen seperti lampu, electric starter, terus klakson dan kunci kontak gitu. Adapun sekring. Nah, sekring ini fungsinya sebagai perangkat keamanan listrik. Sekring itu sendiri bisa memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran arus listrik yang nggak stabil atau konsleting listrik, sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen lain. Adapun aki atau baterai motor, biasanya ini terdapat pada motor yang sistem penyalaannya starter gitu. Dia fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Energi listrik yang dicadang ini bisa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor melalui starter elektrik. Tentunya, selain itu, aki juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya, seperti CDI, lampu atau LED, lalu ECU. Adapun di sini contoh soal kelistrikan pada sepeda motor. Di sini jika diketahui jangka sebuah motor DC dengan tegangan 230 volt dengan tahanan 0,312 ohm dan mengetahui arus 48 ampere ketika dioperasikan pada beban normal. Nah, hitunglah GGA lawan dan daya yang timbul pada jangkar. Jika tahanan jangkarnya itu 0,417 ohm. Terus keadaan yang lainnya sama, berapa GGA lawan dan daya yang ditimbul pada jangkar penurunan tegangan pada sikat-sikat sebesar 2 volt. Di sini dapat diketahui untuk tegangannya itu sendiri itu 230 volt. Lalu untuk tahanan jangkarnya itu 0,321 ohm untuk soal yang pertama. Jika soal yang kedua, tahanan jangkarnya itu 0,417 ohm. Lalu untuk arusnya itu sendiri adalah 40 ampere dengan delta E-nya itu 2. Di sini kita dapat menggunakan rumus GGL lawannya itu adalah tegangan dikurang dengan
arus yang tersedia, lalu dikali dengan tahanannya, dengan dikurang 2 delta E-nya, yaitu 2. Di sini kita dapat masukkan aja semuanya diketahuin. Dimana yang untuk yang soal A diketahui jawabannya itu 213 volt. Nah, untuk daya yang dibangkitkan itu sendiri pada jangkar, kita bisa pakai rumus hasil dari GGL lawan itu dikali dengan tegangan yang tersedia. Maaf, bukan tegangan yang tersedia, tapi arus yang tersedia. Jadi di situ untuk yang soal A kita bisa mendapat hasil bahwa hasil itu 10.224 watt. Sementara untuk yang soal kedua itu soal B, itu kita dapat hasil 9.984 watt. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelistrikan atau sistem kelistrikan pada mobil. Di sini terdapat pengertian atau penjelasan mengenai kelistrikan mobil itu sendiri. Sebenarnya sistem kelistrikan pada mobil hampir sama dengan sistem kelistrikan pada motor, yaitu proses pengapian atau sistem penyalaan untuk menghasilkan daya yang diperlukan untuk menjalankan mesin, lampu, dan berbagai perangkat kelistrikan pada mobil. Adapun di sini komponen kelistrikan pada mobil itu mencakup supply arus, komponen input, komponen output, lalu wiring harness dan sistem kontrol. Adapun di sini supply arus, komponen ini biasanya berperan sebagai sumber arus listrik untuk berbagai komponen mobil lainnya seperti AC, terus lampu atau LED, lalu audio. Nah, biasanya supply arus itu memiliki 2 bagian atau 2 komponen utama ya, yaitu baterai, itu ya biasanya sebagai aki, dan alternator. Setiap baterai yang ada di mobil pada umumnya dapat memberikan arus listrik hingga mencapai 12 volt. Sedangkan alternator itu menyalurkan arus listrik hingga 14 volt. Adapun komponen input. Nah, pada dasarnya komponen input itu hampir sama dengan komponen output. Bedanya, komponen input itu dia mencakup bagian luar mobil, sedangkan input itu mencakup bagian dalam mobil. Contohnya, untuk komponen input itu bisa mencakup saklar, terus tombol, knob atau switch. Sedangkan perangkat yang lainnya itu nyala otomatis itu seperti sensor dan indikator. Lalu perangkat output itu bisa mencakup LED, audio, head unit, terus AC, klakson, lampu, terus motor wiper dan banyak lainnya. Adapun wiring harness. Nah, untuk wiring harness sendiri dia fungsinya untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke perangkat atau bagian-bagian yang membutuhkan. Nah, biasanya wiring harness tuh dia saling keterhubungan, yaitu dia terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika wiring harness ini ada masalah, satu aja bagian dari wiring harness ini salah, kita harus ganti semuanya karena dia saling keterhubungan. Jadi kalau wiring harness satunya ada salah, jadi semuanya bakalan error atau rusak, jadi tidak akan bekerja. Jadi semuanya itu harus diganti. Lalu ada pun sistem kontrol. Nah, untuk sistem kontrol itu sendiri, dia biasanya mengandalkan rangkaian prosesor komputer untuk menghidupkan atau mematikan kelistrikan mobil. Nah, bisa diketahui juga, jika mau satu mobil itu memiliki sistem kontrol itu sendiri gitu. Nah, jadi peran untuk pada komponen inputnya itu nggak terlalu penting karena kita udah punya sistem kontrol. Jadi dia bisa menghidupkan atau mematikan kelistrikan mobil sendiri.
Adapun di sini sistem kelistrikan mobil atau sistem penyalaan, yaitu bagaimana mobil dapat menyala. Di sini terdapat 4 bagian, yaitu sistem kelistrikan mesin mobil, sistem infotainment mobil, sistem kelistrikan bodi mobil, sistem kelistrikan kasis mobil. Nah, untuk sistem kelistrikan mesin mobil itu sendiri, dia mencakup sistem starter, di mana fungsinya itu merupakan proses putaran awal mesin. Jadi, ketika putaran awal yang menyebabkan proses mesin itu berputar, maka terjadilah pembakaran pertama pada mesin. Adapun sistem pengisian. Sistem pengisian ini dia menyuplai arus listrik. Fungsinya untuk mengubah sebagian putaran mesin melalui dinamo menjadi energi listrik agar kelistrikannya selalu menyala. Sementara pada sistem pengapian, dia tuh berfungsi untuk mengeluarkan percikan api pada sistem tersebut. Nah, dalam hal ini, sistem pengapian itu memanfaatkan tenaga elektromagnetik guna menaikkan tegangan pada baterai. Nah, adapun glow plug system, ini terdapat pada mesin diesel. Nah, berfungsinya untuk menaikkan suhu pada mesin diesel ketika masih dingin gitu mesinnya. Tujuannya untuk memperlancar proses starting mobil. Adapun sistem EVI. Sistem EVI itu bisa kita kenal juga sebagai injeksi, yang merupakan kelistrikan mesin terpadu yang menyuplai bensin ke mesin. Terus tujuannya tuh untuk mengatur jumlah atau volume bensin yang disuplai itu bisa ideal. Lalu semuanya sinkron. Sementara ada pun sistem common rail. Ini sama, ini juga terdapat pada sistem yang glow plug system tadi, ini pada mesin diesel, yang berfungsinya untuk mengatur jumlah solar yang disuplai ke ruang pembakaran dengan volume yang pas. Nah, sistem common rail itu hampir sama kayak sistem EVI, cuman bedanya kalau pada common rail itu ini untuk mesin diesel saja, sedangkan yang sistem EVI kan untuk mesin bensin. Lalu selanjutnya itu sistem kelistrikan bodi mobil. Ini bisa mencakup sistem penerangan eksterior, lalu sistem penerangan interior, dan juga sistem peringatan. Nah, sistem penerangan eksterior itu sendiri, itu sistem kelistrikan pada bagian luar mobil. Nah, sedangkan yang interior kan pada bagian dalam mobil. Untuk contohnya sendiri yang sistem penerangan eksterior itu mencakup lampu jauh, lampu kota, serta lampu kabut gitu. Dan sementara untuk interior, dia tuh mencakup kayak lampu kabin, terus yang lainnya, dan itu pun bisa dinyalakan secara manual ataupun otomatis. Sementara sistem peringatan atau untuk meringati, itu dia memberikan tanda atau peringatan kepada pengendara lain di jalan. Contohnya kayak lampu sen, lampu berhenti, dan lampu mundur. Adapun sistem infotainment mobil itu bisa mencakup multi-info display atau MID. Nah, fungsi dari sistem ini sendiri itu untuk memberikan informasi mengenai kecepatan mobil, atau bisa kita lihat pada speedometer. Terus ada juga mencakup indikator bensin, indikator oil, terus airbag, lalu cek engine ring atau sebagainya, masih banyak. Dan ini untuk fungsi keselamatan pengendara. Lalu ada pun audio dan video. Nah, kebanyakan pada mobil sekarang itu udah ada audio sama videonya. Nah, fungsinya itu memberikan hiburan. Ini mencakup bisa mutar radio, terus mutar video dalam mobil. Lalu ada pun USB port atau cigaret. Dan cigarette lighter. Nah, untuk fitur itu sendiri, dia berfungsi untuk mengisi daya HP. Jadi kita bisa ngisi daya HP itu di mobil, ngisi daya handphone di mobil.
Sedangkan yang terakhir adalah sistem kelistrikan kasis mobil. Itu mencakup sistem ABS dan EBD. Nah, apa sih bedanya ABS sama EBD-nya itu? Kalau ABS itu merupakan sistem kelistrikan yang berfungsi untuk mencegah selip ketika pedal rem diinjak. Sedangkan EBD berfungsi untuk menyalurkan tenaga pengereman. Keduanya untuk keamanan mobil. Lalu ada pun HSA dan traction control. Itu menjaga keamanan mobil ketika berkendara di medan yang terjal atau curam atau pegunungan. Tapi di sini untuk fitur HSA sendiri itu baru adanya tuh di mobil SUV. SUV saja. Lalu selanjutnya adalah differential class. Ini fungsinya untuk menyambung atau memutus diferensial pada kendaraan. Sementara transmission solenoid itu dia fungsinya untuk memindahkan gigi dengan menggunakan solenoid. Ya. Adapun di sini contoh soal, jika diketahui mobil 4 silinder dengan diameter silinder 82 mm, sedangkan volume silindernya itu 1800 cm3. Berapa besar langkah piston? Nah, di sini kita ketahui bahwa N-nya atau tenaganya itu 4 silinder. Kita pakai motor 4 silinder. Kita pakai mobil dengan 4 silinder dengan diameternya 82 mm. Nah, di sini karena kita harus ubah dulu ke cm, jadi 82 itu kita ubah ke cm jadi 8,2. Lalu untuk volume silindernya itu sendiri adalah 1800 cm3. Di sini kita bisa pakai rumus utama yaitu volume silinder sama dengan P per 4 dikali diameter kuadrat atau pangkat 2 dikali L dikali N. Nah, dari sini kita bisa cari rumus L-nya atau berapa besar langkah pistonnya. Itu dengan volume silinder per P per 4 dikali diameter kuadrat dikali N. Di sini karena diketahui volume silindernya itu 1800 cm3, kita bagikan dengan P per 4 itu adalah 0,785 dikali dengan diameternya tadi 8,2 cm. Kita pangkatkan atau kita kuadratkan jadi 67,24. Lalu kita kali dengan 4. Jadi di sini kita dapat ketahui bahwa hasilnya itu adalah 8,52 cm3. Baik, cukup seperti itu penjelasan mengenai sistem kelistrikan dari saya, Sitra Gita Jana, dengan NPM 2214071093. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, saya juga mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Jadi kiranya jika ada kesalahan mohon diberitahukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.